Salam Bapak Ibu Saudara dalam berkat tahu Tuhan Yesus. Marilah kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur dalam perjalanan hidup dan iman. Kami mendapat kesempatan mengenal-Mu Tuhan. Berkatilah bagian dari firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan, untuk kami lebih mengenal-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sudah tersedia. Marilah kita baca dan kita renungkan bersama. Firman Tuhan tertulis dalam Injil Yohanes 7 ayat 25 sampai 36. Kita baca ayat 26 yang berkata demikian. Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Bapak Ibu Saudara dalam kasih Allah, salah satu kata yang menarik untuk direnungkan, dihayati dalam ayat firman Tuhan yang kita sudah baca adalah kata tahu. Dan kata itu dihubungkan dengan kata pemimpin. Memang ada ungkapan tak kenal tak sayang. Tahu berbeda dengan kenal. Jika kita mengidolakan seseorang, kita bisa saja mengetahui banyak hal tentang idola kita itu. Mungkin kita akan terus berusaha mencari tahu apa saja yang berhubungan dengan orang itu, yang berhubungan dengan idola kita itu. Melalui media cetak, media elektronik, bertanya dan mendengar dari orang-orang yang dekat dengan idola kita itu. Pengetahuan kita tentang idola kita itu mungkin cukup banyak, cukup luas. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar sudah tahu sampai mengenal idola kita itu? Belum tentu, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara dalam kasih Allah, dalam ayat firman Tuhan yang kita baca ada pertanyaan. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Yang dimaksud pemimpin di sini adalah pemimpin-pemimpin orang Yahudi di Yerusalem yang mau membunuh Yesus. Ada hal yang begitu menarik untuk kita renungkan, untuk kita hayati yang berhubungan dengan pemimpin di sini. Ialah pertama, ia, yaitu Tuhan Yesus, berbicara dengan leluasa kepada orang-orang Yerusalem, termasuk para pemimpin yang hadir pada waktu itu. Sebenarnya ini kesempatan kepada setiap orang, lebih-lebih kepada para pemimpin, untuk mencari tahu siapa ia, siapa Yesus yang sebenarnya, yang sedang berbicara dengan leluasa di depan mereka itu. Dengan demikian, sikap apa, perilaku apa, tindakan apa yang harus dilakukan, yang harus dikembangkan, yang harus diambil, yang harus diputuskan terhadap Yesus itu. Kedua, Bapak Ibu Saudara, namun sayang, kesempatan emas tidak ditangkap, tidak dimanfaatkan dengan baik untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Yesus, sehingga dimungkinkan mereka akan lebih tahu, akan lebih mengenal siapa Yesus itu. Apakah Yesus itu akhirnya layak untuk mereka singkirkan, untuk dibunuh, atau Yesus layak untuk mereka kasihi, mereka sayangi, mereka puji, mereka muliakan, bahkan mereka hormati. Syukur-syukur mereka
para pemimpin saking seriusnya, saking tertariknya, sedemikian senangnya mendengar kata-kata firman dari Yesus, mereka mendapat banyak berkat dan akhirnya punya komitmen untuk mewujudkan dalam sikap dan tindakan mereka sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara yang Allah kasihi, mari kita simak, kita renungkan, kita hayati ajakan Tuhan Yesus setelah membaca, mendengar firman Tuhan. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Lukas 11 ayat 28. Artinya Bapak, Ibu, Saudara, mendengar, memelihara firman Tuhan adalah demikian. Mendengar firman Tuhan itu, kita mestinya pelihara dalam hati. Lalu kita wujudkan secara nyata, secara konkret dalam hidup sehari-hari, maka kita pasti akan semakin dekat dengan Allah dan semakin mengenal Allah di dalam Tuhan Yesus. Siapa sesungguhnya Dia yang akan mempengaruhi perilaku kita, perilaku hidup keseharian kita, dan pribadi kita. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, secara pengetahuan orang-orang Yerusalem, para pemimpin Yahudi pada waktu itu, tahu banyak hal tentang Tuhan Yesus. Siapa saja keluarganya, di mana ia tinggal, apa pekerjaannya. Tetapi siapakah Tuhan Yesus yang sesungguhnya dan dari mana asalnya? Mereka tidaklah mengenalnya. Ayat 27 berkata seperti itu. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus berbicara tentang dirinya dan apa tujuan hidupnya di dunia ini, mereka menentangnya, bahkan menimbulkan kebencian. Mereka menolak untuk mengakui bahwa Yesus adalah Mesias yang diutus oleh Bapanya. Akibatnya, mereka tidak pernah mengenal, bahkan percaya kepadanya. Bapak, Ibu, dalam kasih Allah, Allah menghendaki agar kita mengenal Allah di dalam Yesus Kristus secara pribadi, bahwa Ia adalah juru selamat yang penuh kuasa. Biarlah segala sesuatu yang terjadi, yang kita alami, yang kita rasakan, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini, kita semakin mengenal pribadi Allah, kita semakin mengenal dan dekat dengan Allah, yaitu di dalam Tuhan Yesus. Kiranya kita mendapatkan kekuatan untuk senantiasa dekat dengannya, dekat kepada Allah sampai kita mengenalnya. Di dalam Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia itu. Amin. Marilah kita berdoa, ya Allah, karuniakanlah kepada kami untuk semakin mengenal pribadi-Mu demi kemuliaan nama-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.